Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para kekasih Allah kali ini akan menjelaskan tentang kisah pertobatan Fudail bin Iyad si penyawun. Pada masa muda, Fudail bin Iyad pernah berkemah di jantung gurun antara Merv dan Bafar. Ia mengenakan pakaian dari kain karung dan topi wol dan menggantung tasbih di lehernya. Ia punya banyak teman di kalangan pencuri dan penyamun. Siang malam mereka akan merampok dan menjarah, lalu membawa hasilnya pada Fudail yang merupakan senior mereka. Ia akan membagi jarahan itu di antara para bandit, menyimpan benda yang disukainya untuk dirinya sendiri. Fudail menginventarisasikan segalanya dan tak pernah absen menghadiri pertemuan kelompok. Jika ada anggota baru yang satu kali saja tidak mengikuti pertemuan, Fudail akan mengeluarkannya dari kelompok. Suatu ketika kafilah besar melewati jalan itu dan pasukan Fudail bersiap-siap untuk menyerangnya. Seorang lelaki yang bepergian dalam konvoi itu pernah mendengar rumor tentang kawanan perampok tersebut. Begitu melihat mereka, ia memutar otak untuk menyembunyikan kantong emas miliknya. "Aku akan menyembunyikan kantong ini," pikirnya. "Lalu jika mereka mencegat kafilah ini, aku masih akan punya modal sebagai pegangan nanti." Ia pun menyimpang dari jalan raya, melihat tenda Fudail dan Fudail sendiri di dekatnya. Penampilan dan pakaiannya membuatnya terlihat seperti pertapa. Jadi si musafir pun mempercayakan kantong emas itu kepada Fudail. "Taruhlah di sudut tenda," kata Fudail. Si musafir melakukan seperti yang diperintahkan dan kembali ke kafilah yang sudah dihentikan. Menemukan bahwa rombongannya telah dijarah, barang bawaan dikeluarkan dan para musafir diikat tangan dan kakinya. Orang itu kemudian membebaskan mereka dan mengumpulkan sedikit yang masih tersisa dari bawaan mereka. Si musafir kemudian kembali ke Fudail untuk mengambil kantong emasnya. Ketika sampai, dilihatnya Fudail berjongkok bersama para perampok dan membagi-bagikan jarahan. "Ah, aku memberikan kantong emasku pada pencuri," kata orang itu. Melihatnya dari kejauhan, Fudail pun memberi salam pada orang itu dan menghampirinya. "Apa yang engkau inginkan?" tanya Fudail. "Ambillah dari tempatmu menaruhnya, lalu angkat kaki dari sini." Orang itu pun kemudian berlari ke tenda dan mengambil kantongnya lalu pergi. "Astaga," kata rekan-rekan Fudail, "di seluruh kafilah kita tidak menemukan 1 dirham tunai pun, dan engkau menyerahkan 10.000 dirham kembali pada orang itu. Orang itu telah berbaik sangka kepadaku dan aku selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa dia akan menerima pertobatanku," jawab Fudail. "Aku membenarkan prasangka baiknya sehingga Allah akan membenarkan prasangka baikku." Satu hari kemudian mereka mencegat kafilah lain dan menjara barang bawaannya. Saat mereka duduk makan, seorang musafir dari kafilah itu mendekati mereka dan bertanya, "Siapa pemimpinmu?" "Dia tidak sedang bersama kami," jawab sang perampok. "Dia berada di balik pohon di tepi sungai sedang melakukan sholat." "Tetapi sekarang bukan waktunya sholat," seru orang itu kembali. "Dia sedang menjalankan sholat sunnah," jelas salah satu pencuri.
dan dia tidak makan bersama kalian? Dia sedang berpuasa, kata si pencuri lainnya. Tapi sekarang bukan bulan Ramadan. Puasa sunnah, jawab si pencuri. Dengan heran, si musafir menghampiri Fudail yang sedang sholat dengan khusyuk. Dia menunggu sampai Fudail selesai lalu berkata, konon hal-hal yang bertentangan tidak dapat dipersatukan. Bagaimana mungkin seseorang berpuasa sekaligus merampok, salat sekaligus melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim? Apakah engkau memahami Al-Quran? Tanya Fudail kepada sang musafir. Kemudian sang musafir pun menjawab, ya. Nah, bukankah Allah itu yang Maha Kuasa sendiri berfirman, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Kemudian sang musafir terdiam saking takjubnya. Orang-orang mengatakan bahwa pada hakikatnya Fudail seorang berjiwa satria dan berhati mulia. Apabila di dalam kafilah terdapat seorang wanita, maka barang-barang wanita itu tidak akan diusik. Begitu pula dengan orang-orang miskin, harta benda mereka tidak akan dirampasnya. Terhadap setiap korbannya, ia selalu meninggalkan bagian dari harta benda yang dirampas. Pada dasarnya, Fudail memiliki keinginan untuk berbuat baik. Pada awal aksinya, Fudail tergila-gila kepada seorang wanita dan ia selalu menghadiahkan hasil rampasan kepada wanita itu. Saking dimabuk cintanya, Fudail sering memanjat dinding rumah si wanita, meratap sepanjang melakukannya. Suatu malam sebuah kafilah lewat dan di tengah-tengah rombongannya terdapat seorang lelaki yang sedang melantunkan Al-Quran. Ayat berikut ini mencapai telinga Fudail. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati mereka mengingat Allah? Rasanya seperti ada panah yang menghujam jiwa Fudail. Seakan-akan ayat itu terlontar sebagai tantangan bagi Fudail dan berkata, wahai Fudail, berapa lama lagi engkau akan mencegat para musafir? Akan tiba waktunya kamilah yang akan mencegatmu. Fudail kemudian terjatuh dari tembok dan menangis. Memang sudah tiba waktunya dan nyaris terlambat. Dalam keadaan kalut dan malu hati, Fudail lari lintang pukang ke sebuah reruntuhan. Di sana sudah ada rombongan musafir lain yang berkemah. Mereka berkata, ayo kita pergi. Salah seorang dari mereka menyela, kita tidak bisa pergi. Fudail ada di jalan. Kabar gembira, kata Fudail. Fudail telah bertaubat. Setelah mengatakannya, ia pun pergi dan sepanjang hari ia melanjutkan perjalanan sambil menangis, meminta maaf dari musuh-musuhnya. Akhirnya yang tersisa hanya seorang Yahudi di Bafar. Ia meminta maaf pada orang itu, tapi si Yahudi tidak mau memaafkannya. Sekarang kita bisa merendahkan pengikut Muhammad, kata si Yahudi sambil terkekeh kepada teman-temannya. Jika engkau ingin aku menerima maafmu, katanya kepada Fudail, bersihkan gundukan ini. Si Yahudi menunjuk gundukan pasir. Untuk membersihkannya akan membutuhkan segenap kekuatan seseorang, kecuali barangkali untuk jangka waktu yang panjang. Fudail yang malang menyekop pasir itu sedikit demi sedikit. Tetapi bagaimana tugas itu dapat dituntaskan?
Kemudian pada suatu pagi ketika Fudail merasa amat sangat kelelahan, angin berembus kencang dan membersihkan gundukan pasir itu. Begitu melihat apa yang terjadi, si Yahudi tercengang. "Aku telah bersumpah," kata si Yahudi kepada Fudail, "bahwa kecuali kau memberiku uang, aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Sekarang rogohlah ke bawah permadani ini dan ambil segenggam emas, lalu berikan kepadaku. Dengan demikian, sumpahku akan terpenuhi dan aku akan dapat memberimu maaf." Fudail pun memasuki rumah si Yahudi. Sebenarnya si Yahudi telah menyebarkan tanah di bawah permadani yang dimaksud. Fudail merogoh ke bawahnya dan mengeluarkan segenggam dinar yang kemudian diberikan kepada si Yahudi. "Islamkanlah aku," seru si Yahudi. Fudail pun mengislamkannya dan si Yahudi tadi menjadi muslim. "Apakah engkau tahu mengapa aku menjadi seorang muslim?" tanyanya kemudian. "Itu karena sampai hari ini aku tidak yakin mana yang merupakan agama sejati. Hari ini jelas bagiku bahwa Islam adalah agama yang benar, karena aku telah membaca di dalam Taurat bahwa jika seseorang sungguh-sungguh bertobat, kemudian segenggam tanah ditaruh di tangannya, maka tanah itu akan berubah menjadi emas. Aku menaruh tanah di bawah permadani itu untuk membuktikan dirimu. Ketika kau mengulurkan segenggam tanah dan ternyata tanah itu berubah menjadi emas, aku tahu pasti bahwa kau sungguh-sungguh bertaubat dan bahwa agamamu adalah benar. Demi Allah, mohon Fudail kepada seseorang, ikat tangan dan kakiku lalu bawa aku ke hadapan Sultan, supaya ia bisa mengadiliku atas banyak kejahatan yang telah aku perbuat." Orang itu melakukan hal yang diminta. Ketika Fudail ditanya, Sultan melihat tanda-tanda orang berbudi pada dirinya. "Aku tak bisa melakukan ini," kata Sultan, lalu memerintahkan agar Fudail diantar kembali ke tempat tinggalnya dengan segala kehormatan. Begitu mencapai pintu rumahnya, Fudail memperdengarkan tangisan keras. Dengan teriakannya, komentar orang-orang barangkali dia sedang didera. "Memang aku didera habis-habisan," jawab Fudail. "Apanya yang didera?" tanya mereka. "Jiwaku," jawab Fudail. Kemudian ia mendatangi istrinya. "Istriku, umumnya aku akan mengunjungi Baitullah. Jika engkau suka, aku akan membebaskanmu." "Aku tak akan pernah mau berpisah denganmu," jawab istrinya. "Kemanapun engkau berada, aku akan ikut bersamamu." Maka mereka pun berangkat dan tiba di Mekah tepat pada waktunya. Allah yang Maha Besar membuat perjalanan mereka mudah. Di sana mereka bermukim di dekat Ka'bah dan bertemu dengan sejumlah orang suci. Fudail mendampingi Imam Abu Hanifah untuk sementara waktu, dan ada sejumlah kisah yang menceritakan disiplinnya yang sangat tinggi. Di Mekah, kesempatan menjadi pengkhotbah terbuka untuknya, dan penduduk Mekah berbondong-bondong untuk mendengar ceramahnya. Tak lama kemudian semua orang membicarakan dirinya, sehingga keluarga dan kerabatnya pergi dari Bafarda dan datang untuk menengoknya. Mereka mengetuk pintu rumahnya, tetapi Fudail tidak mau membukakannya. Sementara itu, mereka pun tidak mau pergi. Maka Fudail pun menaiki atap rumahnya. "Sungguh pemalasnya kalian," Fudail meneriaki mereka. "Semoga Allah memberi kalian pekerjaan."
Ia terus-menerus mengucapkannya sampai-sampai mereka semua menangis dan lupa diri. Akhirnya karena tak bisa menghabiskan waktu dengannya, mereka pun pergi. Fudail masih tetap di atap dan tidak membukakan pintu.